Bertemu kembali teman-teman. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mereview salah satu soal ujian akhir semester ya. Program S2 Ilmu Fisika UGM, mata kuliah Elektrodinamika semester ganjil 2020-2021 ya. Langsung saja kita menuju ke soalnya, di mana soalnya waktu itu dikerjakan ya secara dikumpulkannya secara online ya. Jadi karena efek pandemi, durasi waktunya adalah 2 jam 15 menit ya. Karena dibutuhkan waktu pula untuk scan kemudian mengkonvertnya menjadi PDF lalu di-upload ke Google Classroom seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke soal pertama ya. Sebelumnya ini ada 8 soal, tapi kita diminta untuk mengerjakan 4 soal waktu itu ya. Dan dipersilakan untuk bebas memilih soal manapun yang dirasa paling mudah begitu. Baik, kita review satu-satu ya. Untuk soal pertama, ini sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ada 8 titik sudut memiliki panjang rusuk A. Rusuk AD, BF, CG, dan EH dicopot dari kubus tersebut. Wow, agak mulai rumit kali sini ya. Sebuah arus ajak E mengalir melalui rusuk AB, BC, CD, DH, HG, GF, FE, EA ya. Anggap pusat koordinat di D. Dengan rusuk DA, DC, dan DH masing-masing berturut-turut menunjukkan sumbu X, Y, dan Z. Tentukan vektor Riemann dipole listrik dari sistem tersebut. Sebenarnya soal ini tidak high order thinking ya, hanya saja perlu pemahaman yang baik begitu. Pemahaman baik geometri ataupun menerapkan hukum-hukum fisika ya, khususnya terkait dengan dipol listrik begitu. Ini sebenarnya bukan dipol listrik ya. Ini ada salah ketik waktu itu. Yang benar adalah dipol magnet. Karena kalau ada loop dialiri oleh arus listrik maka akan memiliki momen dipol magnet seperti itu. Jadi kunci untuk mengerjakan soal ini pemahaman tentang geometri kubus ya, kemudian pemahaman tentang momen dipol listrik dan magnetostatika lah lebih tepatnya seperti itu. Oke, baik, kita coba yang nomor 2 ya, review nomor 2. Sebuah loop berbentuk lingkaran dengan jari-jari A dengan pusat O terletak di bidang XY. Jadi loopnya ini lingkaran ya, jari-jari A, pusatnya di O terletak pada bidang XY. Berarti bisa kita katakan ya, di bidang XY ada lingkaran begitu, dan pusatnya itu terletak di pusat koordinat ya. Titik pusat dari lingkaran itu di pusat koordinat. Sebuah arus mengalir pada loop tersebut dengan arah berlawanan arah jarum jam ya. Kalau dilihat dari atas, dari sumbu Z positif, arahnya berlawanan arah jarum jam seperti putaran sudut begitu ya. Tunjukkan vektor induksi magnetik B di titik X, Y, Z ya. A, 0, 1000 A ya, ditemukan oleh loop arus tersebut. Nah, ini agak menarik ya. Biasanya kalau di SMA atau S1 itu kan kita diminta menentukan medan magnet di atas pusat dari lingkaran ya. Kalau ini digeser gitu. Jadi tidak di atas pusat lingkaran, tapi di atas tepi lingkaran. Akan tapi tinggi Z-nya sangat besar gitu ya. Mungkin ini nanti kalau dikerjakan akan butuh aproksimasi tertentu begitu. Oke, lanjut nomor 3. Soal ini pernah muncul kalau tidak salah ya di seleksi tim Olimpiade Fisika Indonesia, tapi dikeluarkan oleh beliau mungkin untuk menguji ya kemampuan mahasiswanya itu mampu tidak untuk mengerjakan soal semacam ini. Karena kita ketahui bersama bahwa memang untuk Olimpiade Fisika itu biasanya soal-soalnya memang setara dengan S1 atau bahkan S2 itu. Nah, ini cukup menarik ya. Tapi kalau secara umum mungkin bagi siswa SMA masih kesulitan untuk menjawab soal seperti ini kecuali siswa-siswa yang memang konsep fisiknya sudah bagus begitu. Oke, ini terdapat tak berhingga banyaknya kawat sejajar yang panjangnya tak hingga ya. Jadi kawat ini panjangnya tak hingga ya.
Oke, semuanya tak hingga, kemudian, jumlahnya juga tak hingga gitu, ke kanan tak hingga gitu ya. Kawat paling kiri terletak pada sumbu Z. Oke, ini paling kiri sumbu Z yang arusnya ke sana ya. Seluruh kawat tersebut membawa arus I yang sama, identik ya, tapi berselang-seling, ke atas dan ke bawah. Jadi kawat pertama ke atas, kedua ke bawah, ketiga ke atas ya, keempat ke bawah. Pokoknya kalau ganjil itu ke atas, genap, ke bawah gitu ya, selang-seling seperti itu. Jarak antara dua kawat yang berdekatan sama dengan D. Jadi antara kawat satu dengan kawat terdekat itu jaraknya D. Ini D, ini D, ini D ya. Berarti antara satu dan ketiga itu 2D misal begitu ya. Tentukan besar dan arah gaya persatuan panjang yang dirasakan oleh magnet, oleh kawat paling kiri. Wah, ini ada petunjuknya juga ya. Tentunya ini pasti akan berguna untuk, perhitungan nantinya begitu. Baik, kunci untuk mengerjakan soal ini adalah, pemahaman tentang, bagaimana cara menentukan medan magnet oleh kawat lurus, oleh medan magnet oleh kawat lurus tak hingga yang memiliki arus konstan I begitu ya. Kalau kita, mencari medan B-nya itu bisa menggunakan yang lebih mudah ya, karena tak hingga maka kita bisa menggunakan hukum Ampere yang hasilnya adalah mu 0 A kali I per 2 pi A ya, di mana A adalah jarak dari kawat begitu, jarak terdekat dari kawat. Nah, selain itu karena gaya maka kita perlu juga memahami tentang, gaya magnet ya, gaya magnet, gaya pada kawat, berarus akibat medan magnet. Nah, karena ini kan ditanyakan adalah kawat paling kiri ya, kita menghitung gaya oleh kawat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Tentunya besar gaya oleh kawat, kedua ya, dengan kawat ketiga itu arah gayanya akan berbeda ya, karena berlawanan begitu, arahnya berbeda dan besarnya juga berbeda ya, karena jaraknya juga berbeda, tapi ini memiliki pola begitu. Nah, dari pola itu nanti bisa kita selesaikan dengan ini ya, petunjuk ini. Seperti ini tidak terlalu rumit juga ya. Oke. Kemudian nomor 4, nah ini soal bonus sepertinya ya. Soal ini ada di, buku Griffith, Introduction to, Electrodynamics. Jadi ini ada, kawat setengah lingkaran ya, yang digabung dengan dua kawat semi tak hingga gitu. Ini ke kanan tak hingga, yang bawah yang ke atas juga kanan tak hingga ya. Arah arusnya begini, ya kita diminta untuk menentukan, medan di titik B gitu ya. Tentukan besar dan arah medan B di titik B untuk kawat dengan arus ajak I seperti pada gambar berikut. Nah ini, bonus ya, soal tidak terlalu sulit ini. Jadi medan oleh, lingkaran itu arahnya tentunya masuk ya, berdasarkan aturan, tangan kanan itu kan. Oleh kawat, bawah ini juga masuk bidang gambar, oleh kawat atas juga masuk bidang gambar ya. Di mana medan magnet oleh kawat semi tak hingga dan kawat setengah lingkaran sangat, mudah begitu ya. Kemudian nomor 5, nah ini, matematik ya soalnya, tapi sebenarnya tidak rumit juga. Ini perlu, pemahaman tentang analisis vektor ya, materi analisis vektor. Jadi kalau mungkin, teman-teman sudah membaca Mari-El Buas itu, dengan pemahaman di bab 6 itu tentang vektor analisis sudah cukup bisa untuk mengerjakan soal nomor ini. Jadi ada medan listrik ya, ini pada koordinat kartesian ya, fungsi waktu dan, posisi tentunya ya. Gunakan divergensi untuk menentukan rapat, muatan rho ya. Oh ya, ini selain paham analisis vektor perlu juga paham tentang, persamaan Maxwell ya, lebih tepatnya hukum Gauss begitu. Divergensi E sama dengan rho per epsilon 0, maka rho-nya adalah epsilon 0 kali divergensi dari, medan listrik ini. Cukup mudah ya. Kemudian tunjukkan bahwa B itu sama dengan ini ya. Dengan cara batas B, tunjukkan bahwa divergensi B sama dengan 0. Ini tidak lain diminta untuk menunjukkan, hukum kedua Maxwell ya, bahwa persamaan kedua Maxwell itu. Bahwasanya divergensi medan B itu selalu 0 ya. Jadi, yang menunjukkan tidaknya adanya monopol magnetik seperti itu. Baik, ini bisa kita selesaikan ya, tentunya dengan, persamaan Maxwell juga ya, yang kurel E sama dengan 2B 2T ya.
Jadi kurel E ini bisa kita cari kurelnya, ya, itu lebih tepatnya hukum Faraday, sama dengan min dB dot T, ya. Setelah kamu kurel E, kita sama dengan minus dB dot T ini, oke, maka B-nya dapat kita cari dengan mengintegralkan lalu masukkan syarat batas ini ya. Setelah ketemu B-nya, kita tinggal melakukan divergensi pada B untuk menunjukkan bahwa hasilnya adalah 0 begitu. Baik, ini cukup mudah ini. Kemudian nomor yang poin C, gunakan kurel B untuk menunjukkan bahwa rapat arus J ini. Jadi soal ini itu sebenarnya di uji pengetahuan mahasiswa tentang 4 persamaan Maxwell ya. Ini persamaan pertama, hukum Gauss ya. Persamaan kedua, yang monopol magnet itu. Kemudian hukum Faraday juga. Yang ini persamaan kurel B ya. Itu hukum Ampere ya. Seperti ini. Kemudian tunjukkan bahwa peristiwa itu persamaan dipenuhi persamaan kontinuitas muatan ya. Kemudian mencari divergensi dari J. Kemudian menjumlahkan dengan turunan rho yang diperoleh dari hasil A. Ya, cukup mudah yang ini. Kemudian nomor 6. Sebuah bola yang termasuk ke dalam material paramagnetik ya, dengan konsentrasi subaktivitas magnetik ini ya 10 pangkat -3 berada pada medan magnet luar seragam B ya, searah K begitu. Tentukan vektor medan magnet B, H, dan magnetisi M di dalam bola. Ini agak sulit ya untuk soal ini. Ini untuk mengerjakan ini kita perlu memahami materi tentang medan magnet dalam bahan ya. Kalau buku yang bisa recommended untuk mengerjakan soal nomor 6 ini, bukunya Griffith sudah cukup ya. Jadi kalau Jackson ya bisa, tapi agak rumit kalau Jackson itu. Kemudian nomor 7, ini soal bonus juga ya sebenarnya. Untuk memudahkan mahasiswa, jelaskan mengapa Maxwell melakukan modifikasi pada hukum Ampere ya. Bagaimana modifikasi yang dilakukan Maxwell dan hukum fisika apakah yang ingin tetap dipenuhi oleh Maxwell. Ini katanya dengan arus pergeseran ya, yang akhirnya nanti agar tetap memenuhi simetri juga dengan medan listrik ya, dan memenuhi persamaan kontinuitas seperti itu. Kemudian nomor 8, tunjukkan secara eksplisit dengan proses penurunan rumus yang benar dan runtut dua buah persamaan diferensial parsial yang berbentuk seperti persamaan gelombang untuk potensial skalar V dan potensial vektor A dengan sumber rapat muatan rho dan rapat arus J yang diturunkan dari 4 persamaan Maxwell itu. Jadi ini kalau di Griffith bab 7 ya, kaitannya dengan persamaan Maxwell, kemudian dengan bagaimana menentukan ini ya, persamaan diferensial parsial yang berbentuk seperti persamaan gelombang. Baik, inilah soal yang pernah menjadi soal ujian ya, UAS, elektrodinamika, program studi ilmu fisika, S2 UGM ya, tahun 2020-2021. Oke, barangkali ada yang tertarik bisa dikerjakan oleh teman-teman ya, atau yang barangkali ada yang bisa ditanyakan, silakan untuk